Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtalin Janma dengan NIM 6101420153 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Rombel D. Di sini saya akan melakukan presentasi atau pemaparan materi tentang pergaulan bebas atau seks bebas, yang dimana pada kesempatan kali ini saya bertukar materi dengan kelompok 5. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk saksikan berikut. Oke, yang pertama ada pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan kesehariannya sangat membutuhkan orang lain, dan di mana hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan atau interpersonal relationship. Pergaulan bebas juga sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang mulanya benar ke salah. Pergaulan bebas diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan di luar batas atau bisa juga disebut sebagai pergaulan liar. Padahal sebenarnya suatu pergaulan bebas bisa membawa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif tergantung pada individu atau tergantung pribadi kita sendiri. Dikategorikan negatif jika pergaulan bebas tersebut telah menjerumus menjadi salah satu bentuk menyimpang yang mana dalam tanda kutip ada bebas. Yang dimaksud ialah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan kita sehari-hari maupun di media-media massa yang ada di sekitar kita. Pada pergaulan bebas kali ini sering menyerang terutama pada kalangan remaja. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan dan tidak terkontrol, atau pengendalian diri yang tidak benar, seperti adanya masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman untuk berbuat yang tidak baik atau sesat. Yang kedua, ada definisi seks bebas. Seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Kita tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, di mana tanda kutip bebas itu ialah melewati norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kurangnya keimanan, masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang untuk melakukan pergaulan bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam memajukan bangsa Indonesia ini. Padahal generasi kita, generasi yang akan dipersiapkan untuk membangun negeri yang dimana disiapkan untuk masa yang akan datang. Sama halnya dengan pergaulan bebas, seks bebas juga menyerang kalangan terutama remaja-remaja yang ada di Indonesia. Seks ini ialah merupakan naluri ilmiah yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, tidak hanya tumbuhan ataupun hewan. Jadi, kegiatan seks bebas ini dilakukan secara terlarang antara laki-laki dan perempuan, yang dimana tidak dilakukan sebelum perkawinan atau sebelum sah. Oke, dalam lingkup kita kali ini, seks bebas juga menyerang remaja, yang dimana juga menyerang teman-teman mahasiswa pada kalangan kami. Tujuan dari mereka berbuat seperti itu ialah yang pertama untuk melampiaskan hawa nafsunya, yang kedua untuk mencari eksistensi atau agar bisa menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu hebat, atau bisa menunjukkan ke teman-teman lainnya. Kemudian ada juga yang dimana mahasiswa melakukan kegiatan tersebut untuk mencari uang atau mencari uang yang tidak halal dengan cara membelanjakan dirinya atau menjual harga diri kepada lelaki-lelaki hidung belang yang ada di lingkungan kampus. Faktor-faktor yang mendorong kita untuk melakukan seks bebas. Pertama ialah adanya tekanan dari seorang pacar, yaitu tekanan untuk saling mencintai dan dicintai. Kemudian adanya keinginan hawa nafsu. Kemudian
munculnya kos-kos bebas atau kontrakan-kontrakan bebas yang berpotensi untuk melakukan seks bebas. Kemudian akibat dari kita melakukan seks bebas. Akibat dari kita melakukan seks bebas ialah pertama, hilangnya kehormatan, terutama bagi perempuan. Kedua, kita melakukan aborsi khususnya perempuan yang dimana itu ialah membunuh seorang bayi atau janin sebelum dilahirkan. Kemudian akibatnya lagi prestasi kita cenderung menurun dan apabila sudah disebarluaskan maka nama baik kita, keluarga kita maupun pasangan kita akan tercemar dan tercoreng. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi-solusi dan pencegahan untuk terhindarkan dari seks bebas. Yang pertama ialah kita sebagai manusia harus meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, selalu taat dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai budaya, dalam artian kita harus meningkatkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat seperti norma hukum, norma asusila, dan yang lain-lain. Yang keempat, kita berkomitmen untuk melaksanakan pacaran yang sehat dan apabila memungkinkan langsung diajak ke yang halalan thayyiban. Cukup sekian dari presentasi saya tentang seks bebas dan pergaulan bebas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.